Hai guys, jumpa lagi di Mikrotik Tutorial, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat Q3 secara sekilas. Kemudian juga kita akan membahas tuntas mengenai HTB. Apa itu HTB, gunanya apa, bagaimana cara penggunaannya. Simak pada video ini, tapi sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan juga klik lonceng, karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video-video yang terbaru. Ya, kita sekarang akan membahas mengenai Q3 dan HTB. Ini adalah dua topik yang tidak bisa dilepaskan. Kenapa? Karena ya Q3 ini adalah salah satu contoh real implementation dari HTB. Jadi HTB itu apa? HTB itu adalah Hierarchical Token Bucket. Ini adalah salah satu metode di Mikrotik di mana kita bisa melakukan bandwidth management, bisa melakukan queue dengan pola hierarki. Jadi untuk simple queue dan Q3 itu sebetulnya adalah implementasi dari HTB. Kemudian gunanya untuk apa saja sih HTB itu? Dengan HTB kita bisa membuat struktur queue dalam bentuk hierarki. Jadi tidak hanya flat saja, tapi kita bisa membentuk hierarki. Gunanya apa? Gunanya misalnya kita punya grouping user, kita punya divisi-divisi yang berbeda, dan kita ingin melimit tidak hanya per user, tapi juga per divisinya. Nah, ini kita pakai HTB. Kemudian dengan HTB kita juga bisa menentukan hubungan antara parent dan child-nya. Jadi antara queue yang terkecil dengan queue di atasnya dan di atasnya lagi. Hubungannya seperti apa? Kemudian antara child yang satu dengan child yang lain. Juga kita bisa gunakan HTB, karena di HTB kita kenal yang namanya priority. Kemudian untuk setiap queue kita bisa memberikan konfigurasi yang berbeda-beda atau independen. Misalnya apa? Misalnya queue type-nya bisa berbeda. Jadi HTB memungkinkan kita untuk membuat hierarki, kemudian mengatur hubungannya, dan juga kita bisa melakukan konfigurasinya untuk tiap queue secara independen. Kemudian kalau kita melihat diagram dari router itu sendiri, yang namanya HTB ini itu ada posisinya. Jadi HTB itu akan dilakukan user pada interface keluar. Jadi pada out interface, dan juga di versi 6 itu HTB dilakukan pada global. Globalnya ada di mana? Globalnya itu ada di posisi input, jadi sebelum masuk ke local process, dan juga di post routing. Jadi ada dua. Jadi ini sangat berbeda dengan versi sebelumnya, versi 5 dan sebelumnya. Jadi teman-teman yang masih punya konfigurasi untuk versi 5, kalau mau upgrade ke versi 6 harus hati-hati, karena konfigurasi paket flow dan juga HTB-nya sangat berbeda. Sekarang kita akan lihat bagaimana kita menggunakan Q3 dan hubungannya dengan HTB. Jadi pertama-tama yang namanya Q3, kalau kita lihat di Q, kemudian Q3, ya, konfigurasinya sebetulnya sangat sederhana. Jadi teman-teman tinggal menentukan parent, kemudian queue type, dan limitasi-limitasinya. Jadi tidak ada terlalu banyak konfigurasi. Tapi yang menentukan di sini sebetulnya adalah paket mark-nya. Dan paket mark inilah yang harus kita buat dengan Mangle. Jadi di firewall Mangle, pertama-tama kita harus buat yang namanya connection. Ini ada contoh bagaimana kita melakukan mark connection menggunakan IP address. Jadi ini adalah IP address kliennya, kemudian chain-nya pre-routing. Kemudian untuk action-nya kita akan pilih mark connection, dan di sini kita beri nama connection client 1. Kemudian kita pass through. Yang pertama ini, jadi harus ada mark connection-nya dulu. Kemudian yang kedua adalah kita harus membuat paket mark untuk menangkap connection tadi. Jadi chain-nya masih sama, pre-routing. Di sini di connection mark-nya kita buat connection client 1. Kemudian untuk action-nya di sini adalah mark paket, dan new paket mark-nya kita sebut dengan paket client 1. Inilah yang akan kita pakai nanti di Q3. Ini kalau kita oke, kemudian kita lihat di sini ada traffic-nya sudah. Kemudian kalau kita kembali ke Q3, kemudian kita membuat, caranya adalah dengan
di sini kita bisa memilih paket marknya. Di sini sudah ada paket klien 1. Nah, jadi IP address yang ingin kita limit itu ditentukan dengan paket marknya tadi. Kemudian sekarang yang sangat menentukan adalah parent. Parent ini apa? Parent ini adalah interface keluarnya. Jadi misalnya kita di sini mau membuat queue untuk upload, maka parentnya kita harus memilih interface one-nya. Di sini harus disesuaikan dengan kondisi di router teman-teman. Jadi kalau out interface-nya misalnya Ether 1, ya parent-nya harus pilih Ether 1. Di konfigurasi router ini, itu out interface-nya adalah bridge 1. Jadi di sini saya akan pilih bridge 1 sebagai parent-nya. Kemudian kita akan berikan max limit-nya, sebagai contoh 10 mega, kemudian kita apply. Di sini akan terlihat bahwa Q3 sudah bekerja dan ada average traffic di sini sudah tampak di sini. Ini contoh membuat Q3 secara sederhana. Kemudian kalau kita lanjut mengenai HTB. Jadi HTB itu adalah kita ingin membuat hierarki. Caranya seperti apa? Caranya adalah pertama kita buat queue untuk parent-nya. Ya, jadi queue parent misalnya untuk upload. Nah, di sini kembali lagi kita harus memilih interface-nya. Interface di sini yang kita pilih adalah one. Jadi di sini ada bridge one, kita pilih sebagai interface sebagai parent. Kemudian kita tentukan max limit totalnya. Jadi interface itu secara total bisa menyalurkan traffic berapa. Misalnya di sini kita buat 20 mega. Untuk parent kita tidak perlu menentukan paket mark-nya. Kenapa? Karena paket mark ini akan ditentukan pada child queue-nya. Jadi parent tidak memiliki paket mark. Di sini kita apply. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua buah queue. Yang satu adalah queue untuk parent, yang satunya adalah queue kliennya. Bagaimana cara memasukkan queue klien ini ke dalam parent-nya? Caranya adalah kita memilih di sini parent-nya kita ubah, bukan lagi ke bridge one tadi, tetapi ke queue parent upload. Di sini kita apply. Di sini kita bisa lihat bahwa queue untuk kliennya sudah menjadi bagian dari parent. Di sini kita lihat juga trafficnya pun kelihatan. Jadi kalau di klien ada traffic 2 Mbps, maka di parent juga ada traffic 2 Mbps. Nanti kalau kita memiliki beberapa klien, maka traffic yang tampak di parent akan tampak sebagai penjumlahan dari traffic keseluruhan kliennya. Disinilah fungsi HTB bekerja. Jadi HTB merupakan akumulasi dari traffic untuk kliennya. Secara sederhana seperti ini. Kemudian teman-teman juga bisa mengembangkan misalnya pada saat membuat paket mark dan connection mark, teman-teman bisa membuat misalnya limitasinya adalah per protokol, per interface, per port TCP, dan lain-lain. Jadi kita bisa memisah-misahkan traffic berdasarkan protokolnya atau berdasarkan game tertentu atau berdasarkan aplikasi tertentu yang ingin kita prioritaskan. Nah, kita bisa memainkan di paket marknya. Itu tadi cara penggunaan Q3 dengan HTB. Sekarang pertanyaannya adalah apakah simple queue itu juga bisa digunakan dengan HTB? Dan jawabannya adalah bisa. Contohnya seperti apa? Kita akan lihat, dan ini sedikit berbeda konsepnya dengan Q3. Jadi di simple queue kita bisa membuat child-nya dulu. Misalnya ini child pertama IP address-nya misalnya 10, 10, 10, 1. Kita beri limit 5 mega, 5 mega. Pada simple queue kita tidak perlu memilih interface, kita tidak perlu memilih parent untuk child queue-nya. Jadi ini adalah child queue-nya. Kemudian kita ingin membuat parent-nya seperti apa? Kita membuat parent-nya, ini misalnya queue untuk parent. Ya. Berbeda dengan Q3, pada saat membuat parent, kita tidak perlu mengisikan paket mark. Tetapi untuk simple queue, pada saat membuat parent, kita harus memasukkan IP dari semua kliennya. Ini yang sangat membedakan. Jadi kalau di Q3 itu parent-nya cenderung sederhana konfigurasinya, sedangkan di simple queue itu parent-nya harus memuat IP seluruh kliennya. Jadi misalnya
tadi IP kliennya 10, 10, 10, 1, maka di parent misalnya kita akan buat /24, 10, 10, 10, 0/24. Ini untuk parentnya, kemudian kita berikan limit 20 mega misalnya. Nah, ini sudah ada kliennya dan sudah ada parentnya. Cara memasukkan menjadi anggota dari parent itu adalah kita harus pilih parent-nya di sini. Jadi pada simple queue di child-nya kita akan memilih queue parent sebagai parent dari queue tersebut. Apply. Nah, kita harus sorting berdasarkan hierarki, baru kelihatan mana parent, mana child-nya. Ya, jadi di sini kelihatan ada parent, ada child, atau kalau kita misalnya mau membuat rule satu lagi untuk IP yang lain, kita tinggal ubah targetnya, misalnya IP 2 di sini. Jadi parent ini sekarang sudah memiliki dua buah child, yaitu Q1 dan Q2. Jadi ini contoh bagaimana kita membuat HTB dengan simple queue. Kita akan kembali lagi mengenai HTB-nya sendiri. Jadi pada HTB itu kita bisa membuat hierarki. Hierarki ini bisa terdiri dari IP client. Contohnya seperti ini. Ini adalah hierarki bagaimana kita memisah-misahkan traffic itu berdasarkan IP kliennya. Jadi ada hierarki berdasarkan IP 172.16, kemudian 192.168, 192.168 yang lain, kemudian itu dikelompokkan lagi, kemudian keluar ke interface. Ini adalah contoh hierarkinya. Atau kita juga bisa membuat berdasarkan aplikasi. Nanti kita mainkan pada paket mark-nya. Jadi sesuai dengan aplikasinya mau POP3, HTTP, kemudian FTP, dan lain-lain. Ini juga bisa kita kelompokkan dan kita buat hierarkinya. Kemudian pada router OS kita mengenal ada dua macam limitasi atau disebut juga dengan limit secara bertahap atau bahasa Inggrisnya adalah stage limitation. Yang pertama itu adalah CIR. CIR itu adalah Committed Information Rate. Jadi dalam keadaan terburuk, selama bandwidth-nya memang ada, maka klien tersebut akan mendapatkan bandwidth sebesar limit at. Itu adalah CIR atau Committed Information Rate. Kemudian yang satu lagi adalah MIR atau Maximal Information Rate. MIR ini maksudnya adalah klien akan mendapatkan bandwidth sebesar max limit. Jadi bukan limit at lagi, tapi sebesar max limit jika memang ada bandwidth yang tersedia. Jadi apa? Jadi klien akan mendapatkan bandwidth sebesar limit at terlebih dahulu. Router akan berusaha mengalokasikan bandwidth sebesar limit at untuk semua kliennya dulu. Kalau masih ada bandwidth yang tersisa, maka router akan melakukan kalkulasi siapa klien yang boleh mendapatkan bandwidth tambahan hingga maksimal sebesar max limit. Nah, nanti kita akan lihat hierarkinya, kita bisa lihat limit at pada parent, kita bisa lihat priority, perhitungannya bagaimana, dan mana klien yang akan mendapatkan tambahan bandwidth tadi hingga mencapai ke max limit. Disinilah peran HTB. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya kita mempunyai tree seperti ini, ada A, B, C, D, dan E. Yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa semua queue yang langsung mengatur user atau queue yang langsung melakukan limitasi pada user itu disebut dengan leaf queue. Jadi semua yang paling bawah itu adalah leaf queue. Jadi contohnya meskipun C itu adalah anggota langsung dari A, tapi C itu tetap dianggap sebagai leaf queue dan diperlakukan setara dengan C, D, dan E. Jadi C itu tidak sejajar dengan B, tapi C itu setara dengan D dan E, sama-sama sebagai leaf queue. Kemudian A dan B itu kita sebut sebagai inner queue. Itu adalah queue yang sebagai parent. Jadi ada subparent, ada parent yang paling tinggi, itu semuanya disebut dengan inner queue. Ini yang harus kita pahami dulu. Jadi ada leaf queue dan ada inner queue. Sekarang kita lihat contoh bagaimana HTB bekerja. Jadi kita punya 3 buah queue di sini, di mana A itu sebagai parent dan B dan C itu sebagai leaf queue-nya. Jadi A sebagai inner queue,
BC sebagai leaf queue. Di sini kita lihat bahwa A itu memiliki max limit 10 Mbps. Yang harus kita pahami adalah bahwa parent yang paling atas atau inner queue yang paling atas itu hanya membutuhkan max limit, tidak membutuhkan limit add dan juga tidak membutuhkan priority. Jadi di sini saya tidak tulis limit add dan priority-nya karena nggak kepake juga. Kemudian untuk B dan C kita tentukan max limit dan limit add-nya. Masing-masing max limitnya 10 Mbps dan limit add-nya 5 Mbps. Pada saat kedua klien ini melakukan download secara bersamaan, maka bandwidth-nya tentu akan terbagi rata sesuai dengan limit add-nya. Jadi router akan mencoba mengalokasikan bandwidth sebesar limit add sehingga B dan C masing-masing akan mendapatkan 5 Mbps. Karena limit add-nya 5 Mbps dan bandwidth yang tersedia adalah 10 Mbps. Jadi bandwidth-nya cukup, masing-masing mendapatkan 5, tidak ada bandwidth sisa. Jadi kalau dua-duanya download sekencang-kencangnya ini akan terjadi. 5, totalnya 10. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Contohnya misalnya B sedang tidak menggunakan secara maksimal. Jadi misalnya B hanya menggunakan sebesar 2 Mbps. Kemudian kita tahu bahwa total bandwidth-nya ada 10 Mbps. Maka sisa bandwidth-nya bisa digunakan oleh C. Ya, jadi C akan mendapatkan pertama 5 Mbps, kemudian masih ada sisa 3 Mbps. Dan ini bisa digunakan oleh C. Kenapa? Karena masih di bawah max limit. Jadi 5 Mbps plus 3 Mbps. C akan mendapatkan bandwidth sebesar 8 Mbps. Jadi totalnya tetap 10 Mbps karena dijaga di max limit di parent-nya 10 Mbps. Kemudian kita lihat contoh berikutnya lagi. Nah, di sini B dan C konfigurasinya tetap, jadi limit add-nya 5 Mbps, max limitnya 10 Mbps, tetapi entah kenapa di A itu settingannya max limitnya 5 Mbps. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah B dan C tetap akan mendapatkan bandwidth masing-masing sebesar 5 Mbps. Kenapa? Karena pada saat router mendapatkan hierarki HTB seperti ini, router tidak peduli parent-nya bandwidth-nya berapa, tidak peduli max limit-nya berapa, tetapi router akan mengalokasikan bandwidth sebesar limit add. Jadi kalau sampai kita melakukan kesalahan seperti ini, maka B dan C masing-masing tetap akan mendapatkan 5 Mbps sesuai dengan limit add-nya, dan di A akan ada bandwidth 10 Mbps. Ini kadang-kadang yang sering teman-teman sebut, kok limiternya bocor gitu ya. Saya ngeset 5 Mbps max limit, tapi kok kalau dilihat di queue-nya itu 10 Mbps. Apakah bocor? Enggak, karena router akan mengalokasikan bandwidth untuk limit add-nya terlebih dahulu, masing-masing 5 Mbps, total 10 Mbps. Maka A akan terlihat ada bandwidth 10 Mbps. Jadi ini bukan bocor, tapi ini adalah kesalahan konfigurasi kita. Nah, misalnya di B ini menggunakan hanya 2 Mbps seperti tadi. Max limitnya masih salah, masih 5 Mbps. B hanya menggunakan 2 Mbps. Maka C akan dapat bandwidth berapa? C akan mendapatkan bandwidth ya sebesar 5 Mbps. Kenapa? Karena limit add-nya 5 Mbps, kemudian ini kalau di total kita sudah ada 7 Mbps dan 7 Mbps ini sudah lebih besar dari max limit yang ada di parent, di mana parent-nya hanya 5 Mbps. Jadi pada parent akan tampak ada bandwidth 7 Mbps, B hanya menggunakan 2 Mbps, dan C itu hanya mendapatkan 5 Mbps. C tidak bisa naik seperti tadi ke 8 Mbps dan seterusnya. Kenapa? Karena router akan mengalokasikan sebesar limit add, kemudian pada saat router mengkalkulasi apakah boleh naik ke max limit, maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena di parent-nya itu sudah lebih dari max limit yang ada di parent. Jadi B dapat 2 Mbps karena memang pakai segitu, C mendapatkan maksimal 5 Mbps, dan A mendapatkan 7 Mbps, penjumlahan dari 2 dan 5. Kemudian kita melihat konfigurasi berikutnya lagi. Sekarang kita mulai menggunakan priority. Jadi sekarang kita secara total kita punya bandwidth 16 Mbps. Kemudian konfigurasi B dan C-nya tetap sama. Bedanya adalah B itu priority-nya 8,
sedangkan C prioritinya 1. Masing-masing akan dapat bandwidth berapa? Jadi router akan membagikan sebesar limit add, teorinya itu dulu. Ya, jadi masing-masing akan dapat 5 Mbps dan 5 Mbps. Kalau kita jumlah itu baru 10, masih ada sisa 6 Mbps pada parent. 6 Mbps inilah yang akan dibagi ke B dan C. Bagaimana cara membaginya? Membaginya adalah melihat prioritinya. Karena C prioritinya lebih tinggi daripada B, maka C akan mendapatkan bandwidth terlebih dahulu. Sehingga C akan mendapatkan bandwidth sebesar max limit. Jadi C akan dapat 10 Mbps. Ya. Tadi B udah dapat 5, sekarang C-nya udah 10, udah 15, tinggal sisa 1, maka sisa 1 ini yang akan diberikan kepada B. Jadi B akan mendapatkan bandwidth 6 Mbps. Jadi total kita akan terlihat di atas itu adalah di parent-nya adalah 16 Mbps. Cara membaginya seperti itu. Jadi akan dilihat limit add-nya dulu. Kalau masih ada sisa maka akan dibagi berdasarkan priority. Jadi kalau user C menggunakan bandwidth tentu dia akan dapat duluan. Tapi misalnya C-nya nggak menggunakan maka B juga tentu akan bisa naik sampai max limit. Selama bandwidth-nya memang masih tersedia. Kita akan lihat contoh berikutnya lagi. Sekarang kalau priority di B dan di C sama, max limitnya 16, maka secara teoritis B dan C akan mendapatkan bandwidth sama besar. Jadi akan dibagi 8 mega dan 8 mega dengan total 16 Mbps. Ini kalau kedua-duanya download sama besar, sama kuat downloadnya akan dibagi rata seperti ini. Kemudian kita lihat skema lain yang lebih ruwet sedikit lagi sekarang. Jadi ada A, B, C, D, dan E. Ya. Di mana di A itu max limitnya 15, kemudian di B itu ada max limit 15 juga, kemudian ada limit add 5 mega, kemudian di C, D, dan E itu max limit 10 mega, limit add 5 mega, dan prioritinya sama semua. Ya. Karena prioritinya sama semua, maka bandwidthnya akan dibagi rata sesuai dengan limit add. Jadi di C akan mendapatkan 5 mega, D akan mendapatkan 5 mega, E akan mendapatkan 5 mega juga, sehingga di B itu ada 10 mega dan di total di A itu ada 15 Mbps. Ya. Ini gampang karena prioritinya masih sama semua. Kemudian kita akan lihat skema yang lain lagi, kita mulai kembangkan lagi. Ya. Kita sekarang prioritinya berbeda antara C, D, dan E. Ya. Di C itu prioritinya 6, D prioritinya 7, dan E prioritinya 8. Sedangkan max limitnya sekarang 20. Jadi pertama-tama harus kita ingat adalah router akan membagikan bandwidth sesuai dengan limit add. Sehingga C, D, dan E akan mendapatkan masing-masing 5 Mbps. Masing-masing 5 sehingga totalnya 15. Di parent masih ada 20 sehingga masih ada sisa 5 mega yang akan dibagikan sesuai dengan priority. Karena di C, D, dan E kita bandingkan mana yang prioritinya lebih tinggi dan itu adalah C yang paling tinggi, maka C yang akan mendapatkan bandwidth 10 mega. Sedangkan D dan E tetap akan mendapatkan bandwidth sama sebesar 5 mega sesuai dengan limit add-nya. Dan setelah C-nya dapat 10, D-nya 5, E-nya 5, bandwidth-nya habis sehingga max limitnya tetap 20 dan totalnya sekarang di A bandwidth-nya sudah 20 Mbps. Jadi router membagikan pertama kali untuk yang prioritinya lebih tinggi. Jadi akan dikasih ke C dulu semua, sisanya baru akan dibagi ke yang lain. Nah, karena ini C aja udah habis bandwidth-nya, maka D dan E tidak mendapatkan tambahan bandwidth. Jadi C 10 mega, D-nya 5 mega, E-nya 5 mega. Kemudian kita lihat berikutnya lagi. Di sini kita mungkin beranggapan oke, mungkin kita ingin memprioritaskan D dan E sehingga yang di B itu prioritasnya kita naikkan menjadi prioritas 1. Beda nggak? Ternyata nggak beda juga. Kenapa? Karena yang harus diingat bahwa priority itu hanya bekerja pada leaf queue. Ya. Jadi hanya pada yang paling bawah saja. Jadi kalau teman-teman memasang priority pada parent, baik itu di A maupun di B, itu tidak akan ada efeknya apapun. Jadi priority itu hanya bekerja pada leaf queue, tidak bekerja pada inner queue. Jadi
Dengan kondisi seperti ini, maka bandwidth yang dibagikan akan tetap seperti contoh sebelumnya, di mana C dapat 10 mega karena prioritinya paling tinggi 6, kemudian D dan E mendapatkan 5 mega, kemudian B itu 10 mega totalnya dari D dan E, kemudian di A akan ada 20 Mbps totalnya ya. Jadi contoh ini menjelaskan bahwa priority itu tidak bekerja pada inner queue. Ini yang seringkali kita salah. Kita menganggap bahwa loh kan B-nya priority sehingga dia akan bisa naik ke max limit. Enggak. Inner queue tidak mengenal priority. Priority hanya bekerja pada leaf queue atau pada child yang paling bawah. Kita akan lihat contoh berikutnya lagi. Ya. Sekarang oke, priority-nya nggak kerja, tapi B-nya kita naikkan limit add-nya. Dari tadi kita belum memainkan limit add untuk inner queue. Tadi kan limit add-nya baru ada di child. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini di B itu ada limit add 5 mega. Ya. Di B kita lihat ada limit add 15 mega sekarang. Nah, router akan membagikan bandwidth untuk limit add terlebih dahulu. Jadi C, D, dan E masing-masing akan mendapatkan bandwidth sebesar 5 mega. C, D, dan E dapat 5 mega. Sehingga totalnya sekarang sudah 15 mega. Jadi kalau kita lihat ke atas masih ada 20 Mbps. Nah, masih ada sisa 5 Mbps. Yang perlu kita lihat adalah di B itu juga ada limit add, di mana limit add-nya adalah 15 Mbps. Sedangkan D dan E kalau dijumlah itu baru 10 Mbps. Router akan mencoba untuk mengalokasikan untuk limit add-nya B terlebih dahulu. Jadi meskipun C itu punya prioritas lebih tinggi, tapi B itu akan mendapatkan bandwidth sebesar 15 Mbps. Karena baru terpakai 10 oleh D dan E, maka akan dilihat priority yang ada pada B. Karena masih ada sisa 5 dan prioritinya lebih tinggi yang D daripada E, maka D akan mendapatkan bandwidth sebesar 10 mega. Jadi B-nya itu 15 mega harus terpenuhi dulu. Kemudian dibagikan kepada D 10 mega. Kemudian sisanya 5 mega kepada E. Sekarang sudah terpakai 15 mega, jadi di B itu sudah terpenuhi limit add-nya 15 mega. Dan C juga akan mendapatkan bandwidth sebesar 5 mega dan nggak bisa naik. Kenapa? Karena sudah 20 mega totalnya. Jadi di A kita akan lihat bahwa bandwidth-nya sekarang adalah 20 Mbps, di mana 15 Mbps-nya diambil untuk B karena di B itu ada limit add 15 Mbps. Jadi untuk inner queue yang bukan paling atas, contohnya seperti B ini, yang harus diingat-ingat, parent tapi bukan parent yang paling atas, itu priority memang tidak bekerja, tapi limit add bekerja. Itu yang harus kita ingat. Jadi prioritinya abaikan, tapi limit add-nya yang harus kita lihat. Limit add-nya bekerja, sehingga B itu akan mendapatkan bandwidth 15 Mbps. Itu yang dibagikan kepada D dan E. Dan karena D prioritinya lebih tinggi daripada E, maka D akan mendapatkan 10 Mbps. E-nya tetap 5 Mbps, dan C-nya tetap 5 Mbps. Nggak bisa naik, karena limit add-nya juga 5 Mbps. Kemudian ini adalah contoh yang terakhir. Di B itu kita turunkan max limitnya. Jadi limit add-nya 10, kemudian ada max limit di situ 10 Mbps. Nah sekarang pembagiannya seperti apa? Router akan mencoba membagikan terlebih dahulu untuk limit add-nya. Jadi C, D, dan E akan mendapatkan bandwidth sebesar limit add atau sebesar 5 Mbps masing-masing. Sehingga secara total itu akan ada 15 Mbps yang sudah terpakai. Dan masih ada sisa 5 Mbps di A. Karena masing-masing baru 5, di A masih ada sisa 5 juga. Tetapi yang kita lihat di sini, di B itu ada max limit 10 Mbps. Sehingga apa? Sehingga kalau bandwidth D dan E kita jumlahkan itu sudah mencapai 10 Mbps. Jadi B itu nggak bisa naik lagi. Meskipun kalau kita lihat C, D, dan E itu yang paling priority kan D. Kalau tadi kita abaikan max limit di B, D harusnya mendapatkan tambahan 5 mega lagi karena prioritinya paling tinggi dibandingkan dengan C dan E. Tapi yang terjadi adalah max limit di B itu hanya 10 mega. Nggak boleh naik lagi. Meskipun di D dan E
itu masih bisa ada tambahan 5 mega dan 5 mega karena belum mencapai max limit. Sehingga D dan E tetap akan maksimal masing-masing mendapatkan 5 mega sesuai dengan limit add-nya. Di B sudah 10, yang bisa naik adalah C. Kenapa? Karena C itu 5 mega dan masih ada sisa 5 mega di atasnya, maka C akan mendapatkan 10 mega. Sehingga total sekarang kita memiliki 20 Mbps ya. Jadi pada inner queue yang sub parent ya, contohnya yang B ini sangat penting kita untuk memperhatikan max limitnya, limit add-nya ya. Itu sangat berperan untuk membagi bandwidth untuk child-child di bawahnya. Jadi jangan sampai kita merasa, loh ini kan sudah saya set prioritinya 1 di D, kenapa nggak bisa naik lagi ke max limit? Nggak bisa, kenapa? Karena di B-nya udah mentok max limitnya. Ya, di B udah mentok 10 mega, D dan E-nya udah nggak bisa dapat bandwidth tambahan lagi. Karena itu, meskipun C itu prioritasnya paling rendah, tapi C mendapatkan bandwidth tambahan 5 Mbps lagi di atas limit add. Karena di max limitnya di A itu masih ada sisa 5 Mbps. Jadi sekarang C dapat 10, D dapat 5, E dapat 5, dan totalnya adalah di A 20. Inilah contoh-contoh mengenai HTB. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita membuat HTB. Pertama, inner queue yang paling atas atau parent yang paling atas itu hanya perlu max limit. Ya. Jadi untuk parent yang paling atas kita tidak perlu membuat limit add, tidak perlu memikirkan prioritinya. Prioritinya biarkan saja secara default adalah 8. Ya. Jadi parent paling atas hanya perlu max limit, yang lainnya nggak bekerja. Kemudian yang kedua, priority itu hanya bekerja pada leaf queue, jadi hanya bekerja pada queue yang paling bawah. Hanya bekerja pada child paling bawah. Priority tidak bekerja pada subparent, tidak bekerja pada parent. Ya. Jadi hanya bekerja pada child paling bawah. Kemudian berikutnya lagi, kalau kita punya parent dan child, maka max limit pada parent itu harus lebih besar dari max limit child-nya. Jadi kalau kita punya child itu ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10 misalnya, maka parent dari child-child tersebut tidak boleh di bawah max limit tadi. Harus ya minimal 10 berarti. Ya. Kenapa? Karena kalau max limit parent-nya di bawah dari max limit child-nya, maka child tidak pernah akan mendapatkan bandwidth sebesar max limitnya. Ya. Jadi contohnya tadi misalnya ada child-nya 5, 7, dan 10, kemudian parent-nya kita set max limitnya 8. Maka child yang punya max limit 10 tadi nggak akan pernah dapat 10. Maksimal hanya 8. Kenapa? Karena parent-nya max limitnya hanya 8. Jadi max limit parent tidak boleh lebih kecil dari max limit child-nya ya, secara satuan. Kemudian juga max limit pada parent itu harus lebih besar dari jumlah semua limit add child-nya. Jadi kalau tadi kita punya limit add, misalnya kita punya 3 child ya, masing-masing limit add-nya adalah 5, 5, dan 5. Maka max limit parent-nya minimal adalah 15 Mbps. Jadi harus lebih besar dari max limit child-nya dan harus lebih besar dari jumlah seluruh limit add dari child-nya. Itu yang harus diperhatikan untuk membuat max limit pada parent. Ya, inilah clue bagaimana kita membuat HTB dan contoh bagaimana HTB bekerja dan juga struktur dari HTB tersebut. Kalau kita kreatif, kita kembangkan, tentu HTB ini akan sangat powerful karena tidak banyak bandwidth limiter yang memiliki kemampuan HTB seperti ini dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan HTB semudah ini. Hanya Mikrotik yang bisa mengimplementasikan HTB yang serumit ini dengan cara yang semudah ini. Itu tadi bagaimana kita memanfaatkan HTB untuk melakukan queue baik di Q3 maupun simple queue. Ya. Sehingga teman-teman sekarang bisa untuk lebih kreatif lagi memodifikasi queue-nya. Ya. Kemudian untuk teman-teman yang pernah menggunakan HTB tapi ternyata kemarin saya keliru. Nah, mungkin bisa tulis di komen kelirunya seperti apa sehingga bisa jadi pelajaran untuk teman-teman yang lainnya. Kemudian teman-teman yang merasa bahwa ini adalah ilmu yang sangat berguna untuk teman-teman, jangan lupa share sehingga banyak teman-teman lain yang juga bisa menyaksikan video ini. Dan tentu saja jangan lupa subscribe, jangan lupa klik lonceng karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video-video selanjutnya.
Dan ini bukan video terakhir dari seri QoS, kita masih punya beberapa episode lagi mengenai QoS. Sampai jumpa pada video selanjutnya.